Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi lakal hamd. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamd. Anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamd. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika hakamna wa bika khasamna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa ba'd. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita nggak kufur sama nikmat Allah. Sebaliknya nikmat itu bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah. At-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu kan berulang ya. Sejarah berulang dengan objek yang berbeda, pelakunya juga berbeda, tapi karakteristiknya sama, sehingga learning point-nya sama. Itu lantas kenapa dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah untuk menjadi pembelajaran, baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kisah-kisah itu kan ada kisah tentang utusan-utusan Allah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kisah orang-orang saleh yang hidup sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari umat-umat terdahulu. Semua itu menjadi pembelajaran untuk orang-orang setelahnya, karena karakteristiknya boleh berulang walaupun pelakunya, objeknya berbeda, tapi learning point-nya sama. Jadi pelajarannya sama. Contoh ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus hijrah, Rasulullah usahakan hijrah tuh sejak awal. Hijrah ke Habasyah ya. Terus kemudian hijrah ke Taif, kemudian hijrah juga ke Yathrib, Madinah. Setelah bagaimana orang-orang Quraisy itu menyiksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu mencari ansar, penolong-penolong beliau, pembela beliau dalam hal dakwah ya. Dalam hal dakwah dan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti titik akhirnya itu adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu kan turun salah satunya surah Al-Kahf. Surah Al-Kahfi itu di dalamnya banyak kisah. Salah satu kisahnya adalah kisah tentang pemuda, sekelompok pemuda yang mempertahankan keimanannya
sehingga harus terusir dari kampungnya gitu. Jadi seolah-olah Rasulullah SAW udah dikasih tahu dulu, ada loh orang sebelum dirimu ya Muhammad yang mempertahankan keimanannya sehingga mereka harus terusir dari kaumnya. Jadi udah dikasih bekal duluan Rasulullah SAW. Atau misalnya ketika Rasulullah SAW bersama umat Islam kalah dalam perang Uhud. Jadi pada perang Uhud itu kan umat Islam kalah. Sebagian bersedih, kecewa, tentu saja karena mereka kehilangan sebagian dari keluarga mereka. Yang lebih buat mereka sedih lagi, kenapa kok kita sudah menghambakan diri kepada Allah tapi masih mendapatkan kekalahan gitu. Sehingga seolah-olah bagi mereka dakwah yang selama ini ingin disiarkan itu harus terhalang gitu. Karena kalah dalam perang Uhud. Sementara sebelumnya pada perang Badar itu kan menang ya. Sehingga umat Islam saat itu luar biasa bahagianya pada saat perang Badar tahun kedua Hijriyah itu. Gimana nggak senang mereka yang dulu saat di Mekah ya, sebagian dari orang-orang muhajirin ini dulunya itu adalah orang-orang yang nggak dianggap, terus ditindas lama sekali 13 tahun ya, semenjak Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, atau setidaknya 10 tahun setelah 3 tahun Rasulullah SAW dakwah Syriah, terus tahun ketiga Rasulullah dakwah secara terang-terangan, ditindas, dimarginalkan, sampai di Madinah harus berperang antara orang-orang Quraisy dan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang tergabung, yang dulunya itu seringkali dianggap remeh oleh orang-orang Quraisy. Tapi akhirnya dapat kemenangan. Apa nggak seneng itu? Loh kok tiba-tiba dilalah di tahun berikutnya ketika ada perang Uhud kalah. Pada saat kalah itulah sebagian orang-orang yang bersedih dan kecewa terus kemudian mendapatkan angin segar dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Turun surah Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Bahwa telah berlalu satu masa, telah berlalu satu waktu di mana sunnatullah itu berlaku. Jadi ada menang, ada kalah, ada senang, ada sedih, ada sempit, ada luas. Itu dari sunnatullah. Maka apa yang kau rasakan ya Muhammad beserta para pasukan dengan kekalahan ini pernah dirasakan juga oleh orang-orang sebelummu. Ini bagian dari sunnatullah. Udah, kalau terjemah bebasnya, udah tenang aja. Ini sunnatullah. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang menang, kadang kalah, kadang enak, kadang nggak enak gitu. Tapi poin selanjutnya, fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Yang perlu engkau saksikan berikutnya adalah kau akan lihat bagaimana keadaan orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih kekuatan tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga orang-orang yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Kisah-kisah orang terdahulu. Fa idzan at-tarikh yu'idu nafsah. Tarikh itu berulang. Dan bisa kita ketahui itu salah satunya dari kisah-kisah dalam Al-Quran, qasasul Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang terdapat dalam Al-Quran adalah kisah tentang rajulun min Bani Israel, seseorang dari Bani Israel. Abid, ini seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Wa kana mujabud da'wah fi syada'id. Bahkan orang ini kalau dia ngangkat tangan, doanya dikabul. Orang ini ya. Dialah yang dibuka oleh Allah Ismul A'zam, nama-nama Allah yang mulia. Sehingga dengan wasilah itu setiap dia minta sama Allah, Allah kabulkan itu. Jadi bukan orang sembarangan. Nama orang ini adalah Bal'am bin Ba'urah.
hidup di zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Ya. Hidup di zaman siapa? Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi ada orang saleh. Namun orang saleh ini dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak suka dengan Nabiullah Musa alaihi salam, juga Nabiullah Harun alaihi salam. Dimanfaatkan apa? Orang-orang yang nggak suka itu lari kepada Bal'am bin Ba'ura, terus meminta kepada Bal'am bin Ba'ura untuk mendoakan keburukan kepada Nabiullah Musa alaihi salam dan orang-orang yang membersamai Nabiullah Musa alaihi salam. Awalnya kata Bal'am, bagaimana mungkin aku mendoakan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lantas kemudian ditekan sedemikian rupa, diminta betul-betul sama orang-orang itu. Karena orang-orang ini berharap, karena Bal'am kalau udah ngangkat tangan dikabul doanya. Ya. Ayolah angkat tanganmu, minta kepada Tuhan ya, untuk bisa menghancurkan Nabiullah Musa alaihi salam dan yang bersamai mereka itu. Ayolah, oh didesak terus sampai akhirnya itu tergelincirlah seorang Bal'am bin Ba'ura. Ya. Jadi ada kondisi di mana kita ini iman itu turun begitu ya. Ketika iman turun, asyaitan yal'ab daurahu. Syaitan bermainan peran. Kalau kita udah lagi goyang-goyang, syaitan akan masuk ya, untuk menggoda kita. Seorang Bal'am sampai bisa tergoda. Akhirnya Bal'am mengatakan, iya deh kalau gitu, nanti saya doain yang buruk lah untuk Musa ya, dan orang-orang bersama mereka. Bal'am bin Ba'ura kegelincir. Maka saat itu Bal'am bin Ba'ura dia pacu kudanya untuk datang ke sebuah bukit yang tinggi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai bukit itu adalah bukit di mana seseorang bisa melihat dengan jelas apa-apa yang ada di bawah, yang ada di hadapannya, yang dimana saat itu ada pasukan Nabiullah Musa alaihi salam sedang mendekat ya, ke arah di mana Bal'am mau berdoa itu. Begitu Bal'am lagi memacu kudanya, ternyata kudanya jatuh. Dibangkitkan lagi kudanya, dipacu lagi, jatuh lagi. Dibangkitkan lagi sama Bal'am, jatuh lagi. Sampai dipecut berkali-kali. Ya. Jatuh lagi. Sebenarnya itu udah tanda dari Allah itu. Allah udah ngasih sinyal tuh, bahwa yang kau lakukan ini salah. Ini kan persis kan sama kayak pasukannya Abraha. Ya. Pasukan Abraha itu, pasukan gajah itu. Begitu udah dia ajak untuk menuju Ka'bah, ternyata Ka'bahnya nggak mau jalan. Ka'bahnya nggak mau jalan, gajahnya nggak mau jalan. Udah dipecut sedemikian rupa, nggak mau jalan juga. Itu sebenarnya tanda dari Allah. Ayolah baliklah gitu. Tapi nyatanya hawa nafsu sudah menggerogoti dirinya. Walhasil Bal'am tinggalkan kudanya, dia tetap jalan ke atas bukit. Disitulah Bal'am doa sama Allah. Orang soleh ngedoain keburukan untuk orang yang juga soleh dan lebih soleh dari dirinya, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam. Begitu Bal'am ngangkat tangan dia doa, keluh lidahnya keluh, sampai awalnya dia ingin mendoakan keburukan untuk Nabiullah Musa dan orang-orang yang membersamai Nabiullah Musa alaihi salam. Tanpa dia bisa kendalikan lisannya, ternyata yang didoakan adalah kaumnya. Yang didoakan keburukan adalah kaumnya. Walhasil Bal'am pulang saat itu dengan rasa kecewa. Kok bisa ya lidahnya keluh gitu. Itu lagi-lagi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah udah ngasih sinyal tuh. Tapi lagi-lagi hawa nafsu itu menguasai dirinya sudah. Bagaimana mungkin seorang Bal'am yang setiap mengangkat tangan itu diijabah doanya, saat itu kepleset lisannya. Rasa sombongnya lantas kemudian keluar, takaburnya menguasai diri dia, rasa hasadnya kepada Nabiullah Musa alaihi salam pun makin besar. Maka alih-alih dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin terjerumus dia ke dalam maksiat itu. Dia makin terperosok ke dalam gemerlapnya dunia. Walhasil apa?
Bal'am bin Ba'arah bersekutu dengan kaumnya itu untuk mencelakakan Nabiullah Musa, setidaknya mencelakakan pasukan Nabiullah Musa. Walhasil Bal'am dan kaumnya itu musyawarah gimana caranya untuk bisa mengalahkan atau menghancurkan kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Akhirnya tercetuslah ide, kalau gitu kita kirimkan saja wanita-wanita yang tidak baik untuk menggoda pasukannya Nabiullah Musa alaihissalam. Dibuat itu strategi seperti itu. Ya. Dan ternyata strategi itu berhasil kepada sebagian orang dari umat Nabiullah Musa alaihissalam. Maka pernah ada wabah di saat itu. Ya. Tapi nggak lama kemudian wabah itu berlalu karena orang-orang yang ingkar kepada Allah yang berada di barisan Nabiullah Musa alaihissalam itu disingkirkan. Ya. Ini adalah satu kisah di dalam Al-Quran, bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 175, surah Al-A'raf ayat 176, kemudian Al-A'raf 177. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Ceritakan kepada kaummu ya Muhammad. Ceritakan kepada umatmu ya Muhammad. Naba'alladzi atainahu ayatina. Cerita atau khabar tentang seseorang yang kami berikan ayat-ayat kami. Jadi cerita tentang Bal'am bin Ba'urah itu. Orang yang kami berikan ayat-ayat kami, kami buka itu kepada dirinya. Ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Tapi lantas kemudian orang yang dibukakan ayat-ayat Allah ini, dibukakan ilmu oleh Allah ini, tergelincir. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Begitu dia kegelincir, imannya lagi turun, setan masuk. Ya. Emang ini kerjaannya syaitan, dan syaitan udah MOU sama Allah kan. Ya Allah, aku akan ganggu ini umat anak cucu keturunannya Adam, kata syaitan. Wala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Aku akan ganggu dari mana saja. Kata Allah, ya silakan saja kalau bisa. Termasuk Bal'am bin Ba'urah, begitu tergelincir masuk syaitan. Fansalakha minha wa kana minal ghawin. Akhirnya betul-betul tuh Bal'am bin Ba'urah sesat sampai akhir hayatnya. Wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal awalnya udah cakep betul. Awalnya udah Allah bukakan pintu ilmu itu kepada Bal'am bin Ba'urah. Siapa yang nggak kenal Bal'am bin Ba'urah? Saat itu di antara orang-orang saleh yang kalau doa itu diijabah doanya oleh Allah. Di akhir hayat su'ul khatimah. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal bisa aja kami naikkan dia lagi kedudukannya. Bisa saja. Kalau dia mau kembali kepada Allah, dia mau taubat kepada Allah, mau memperbaiki dirinya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kalau dalam Al-Quran itu. Tapi dia lebih memilih dunianya dia dan mengikuti hawa nafsunya. Itu pilihan dia. Maka kita ini af'alul insan bainal jabar wal ikhtiyar. Ada sesuatu yang harus kita usahakan. Salah satunya usaha untuk menancapkan keimanan dalam diri kita dan menggenggam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi Bal'am lebih milih dunianya. Bal'am lebih memilih hawa nafsunya ketimbang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala ngasih permisalan orang kalau udah larut ke dalam dunianya dia. Kalau dia sudah larut dalam gemerlapnya dunia. Orang kalau hatinya sudah dirasuki dunia, itu seperti anjing. Al-Quran membahasakan itu. Seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Mau dia dicegat di jalan, lidahnya menjulur. Mau disuruh jalan, lidahnya menjulur. Jadi kayak sudah mendarah daging, sudah menjadi karakteristik, sulit untuk dinasehati. Ayo jangan ngejulur, nggak bisa. Emang udah kebiasaannya begitu. Anjing ya begitu. Maka lanjutan dari ayat itu, famathaluhu kamathalil kalb.
permisalan orang-orang yang seperti Bal'am ini, yang merasuk dunia ke dalam dirinya dan dia terjerumus ke dalam dunianya dia, itu seperti anjing. Ya. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Mau dicegat dia ngejulur lidahnya, mau dibiarin aja suruh dia jalan ke sana kemari tetap menjulur lidahnya. Karena itu udah mendarah daging dan menjadi karakteristik. Susah dinasihati. Susah dinasihati. Ya. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Itulah permisalan bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan itu artinya satu, dia nggak mau percaya sama ayat Allah. Dua, dia nggak mau peduli dengan ayat-ayat Allah dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Dan di akhir dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasasa. Ya Muhammad, ceritain ya, yang kayak begini ini ceritain ya. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, supaya orang-orang tuh mau mikir bahwa ada orang-orang yang sudah baik dalam ilmu agamanya tapi hati-hati dengan dunia, karena dunia akan sangat amat mungkin menggelincirkan seseorang. Sehingga alih-alih dia bisa mempertahankan iman dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, justru malah dia tergelincir dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Jadi ini pembelajaran untuk kita. Kurang apa Bal'am bin Ba'urah itu? Maka kita ini mohon maaf ya. Yang setiap hari alhamdulillah Allah izinkan bisa sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah Allah izinkan, Allah kasih kita ketetapan hati untuk bisa ada di majelis-majelis ilmu. Jangan sombong, jangan merasa sudah cukup. Aman kita mah, orang kita mah sering di majelis taklim sih. Insya Allah lah aman. Enggak. Selama kita tidak ikhtiarkan itu sampai akhir itu. Sampai kapan? Sampai akhir. Maka Al-Quran mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menghamba diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertahankan iman dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai nanti, sampai datang kematian pada diri kita. Ya. Dan ini jelas PR besar. Jangan kemudian nanti merasa sudah cukup, jangan kemudian nanti takabur dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Terus merasa tenang-tenang saja. Tidak. Orang-orang soleh terdahulu pun selalu merasa khawatir terhadap amal-amal solehnya. Orang-orang dulu itu, min salafina saleh itu, mereka khawatir sama amal solehnya. Padahal abid, ya. Padahal orang yang dekat sama Allah masih khawatir. Dan itu ciri orang-orang yang nanti akan mendapatkan kenikmatan di akhirat sana. Orang yang selalu khawatir dengan dirinya, tidak bereforia prematur dengan apa yang sudah dia dapatkan saat ini. Sering datang di majelis ilmu, sering hadir di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Enggak, dia masih terus khawatir dengan amal salehnya. Ini tanda orang-orang yang nanti akan mendapatkan kenyamanan di akhirat sana. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa di antara hambaku, kata Allah, yang merasa aman di dunianya, aku akan jadikan dia nanti takut setengah mati saat dia menjumpai akhiratnya. Man aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Wa man khafani fid dunya, siapa yang punya rasa takut, hadir rasa sungkan, ya, khawatir terhadap amal-amal solehnya pada saat dia di dunia, amintuhu fil akhirah, aku akan kasih keamanan, kenyamanan, kenikmatan di akhirat. Ya. Jadi itu berlaku untuk semua dari kita, termasuk yang alhamdulillah sudah Allah kasih ketetapan hati untuk banyak melakukan amal saleh. Jadi jangan pernah takabur dengan amal saleh kita. Ya. Selalulah merasa khawatir. Bayangkan itu seorang Bal'am bin Ba'urah. Faqsusil qasasa, kasih ya kisah ini ya Muhammad.
kepada umatmu, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, biar mereka mau berpikir. Ya. Karena kisah-kisah yang seperti ini amat sangat mungkin terjadi. Di zaman Rasulullah loh kejadian. Di zaman Rasulullah kejadian. Orang-orang yang tidak bisa mempertahankan keimanannya kepada Allah dan tidak bisa menggenggam hidayah yang ada dalam diri mereka. Ada Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah bin Jahash ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya, tapi nanti wafat dalam keadaan murtad. Jadi kategori sahabat itu mereka sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wafat ala millati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya dalam agama Islam, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 3 kategori yang harus ada untuk masuk kategori sahabat. Ada orang sezaman sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Ini pun bukan bagian dari sahabat. Ada orang sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi wafat tidak dalam keadaan di bawah agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, ini juga bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab sezaman sama Rasul, pernah ngelihat Rasul tapi nggak beriman dengan Allah dan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan kategori sahabat. 3 kategori sahabat itu. Ini sahabat Rasulullah awalnya, Ubaidillah bin Jahash. Ya. Bahkan sejak awal itu Ubaidillah itu salah satu anggota komunitas pencari Tuhan, ya, kalau saya boleh membahasakan itu. Karena Ubaidillah ini la ya'budu bisanamin, dia nggak nyembah berhala. Ya. La ya'bud lisanam. Kerjaannya kumpul sama orang-orang yang memang tidak menyembah berhala. Kebanyakan orang-orang Nasrani di kota Makkah itu. Ya. Jadi kumpulnya sama mereka-mereka. Ya. Kayak Waraqah bin Nufail, kumpulnya sama itu, Ubaidillah bin Jahash ini. Ya. Kumpulnya lagi sama Utsman bin Huwairits. Ya. Kumpulnya sama Zaid bin Amr. Ini tiga orang yang disebutkan tadi itu adalah orang-orang yang memang dekat dengan agama Nasrani. Waraqah bin Nufail, orang yang nanti Rasulullah datang kepadanya terus menanyakan perihal kejadian saat Rasulullah bertemu dengan Jibril alaihi salam di Gua Hira. Ya, itu agamanya Nasrani. Dialah yang menulis Injil untuk mentranslate dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Nah, itu Waraqah bin Nufail. Nah, Ubaidillah ini ngumpulnya sama Waraqah bin Nufail. Terus kemudian ada lagi Utsman bin Huwairits. Ini juga salah satu orang yang dekat dengan agama Nasrani. Tapi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dakwah secara terang-terangan, beliau hijrah duluan. Ya, bukan hijrah, melakukan perdagangan sampai ke Romawi. Di Romawi betah. Terus kemudian dia sudah berikrar untuk berada di bawah agama Nasrani. Sampai di sana karirnya ternyata bagus. Wafatnya di Romawi, ya, sebagai seorang Nasrani. Nah, itu Utsman bin Huwairits. Itu temannya Ubaidillah bin Jahash juga. Ya. Terus ada lagi tadi, ya, Zaid bin Amr. Zaid bin Amr juga mencari Allah Subhanahu wa taala. Dia cari sampai ke Syam, bertemu dengan rabi Yahudi, bertemu dengan pendeta-pendeta Nasrani, bertukar pikiran. Nah, kalau Zaid ini, dia mendapatkan informasi, ngapain kamu ke sini? Kata para rabi Yahudi, para pendeta Nasrani, ya, kamu pulang aja ke negerimu, karena sebentar lagi akan muncul nabi di negerimu. Pulanglah Zaid bin Amir. Begitu pulang, kecegat sama begal, mati di tengah jalan. Tinggal sisanya satu, Ubaidillah bin Jahash ini. Masih sempat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk Ubaidillah dan istrinya Ummu Habibah, ya, untuk berangkat ikut hijrah yang kedua ke Habasyah, ya, di bawah pimpinannya Ja'far bin Abi Thalib. Berangkat nih Ubaidillah bin Jahash sampai di Habasyah, di Ethiopia. Di sana kan agama mayoritas Nasrani. Kumpul lagi sama pendeta-pendeta di Habasyah itu, bertukar pikiran lagi, sehingga sampai pada kesimpulan, Islam ini agama baru.
Agama Nasrani sudah lebih jauh dan lebih senior ketimbang agama Islam. Maka dia masuk ke dalam agama Nasrani karena dia berpendapat ra'ainal haq, kami sudah melihat yang benar duluan. Sementara umat Islam ini baru yuhawilun, baru berusaha untuk melihat yang hak. Kata siapa nih? Kata Ubaidillah bin Jahsh. Akhirnya dia masuk dalam agama Nasrani. Malam sebelum Ubaidillah bin Jahsh itu berikrar untuk masuk dalam agama Nasrani, dibaptis dan lain sebagainya, malamnya itu Ummu Habibah bermimpi. Ya, mimpinya mimpi buruk. Disampaikanlah kepada suaminya. Betul dilala, suaminya ngomong bahwa dia keluar dari agama Islam. Ya. Dan wafat dalam keadaan murtad. Istrinya Ummu Habibah antitesis dari suaminya Ubaidillah bin Jahsh. Ummu Habibah ini sama bin Abi Sofyan, ya. Dia sudah berikrar untuk masuk agama Allah, terus kemudian hijrah ke negeri orang, sampai di negeri orang suaminya keluar dari agama Allah, tapi dia terus berpegang dengan agama Allah. Ini bedanya nih. Jadi Ummu Habibah, istri dari Ubaidillah bin Jahsh, antitesis dari suaminya, beda betul. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ummu Habibah, jadi single fighter, apalagi setelah suaminya wafat. Ya, udah benar-benar sendiri itu. Sampai kemudian datanglah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Habibah. Jadilah nanti Ummu Habibah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Ramlah, punya anak Habibah, makanya disebutnya Ummu Habibah. Ya. Jadi hidayah nih mesti kita pegang betul. Dan lagi-lagi jangan sampai kita bereforia terus merasa tenang. Udahlah, udah sering ibadah kok, udah bagus kok ibadahnya. Enggak. Karena hawa nafsu itu sewaktu-waktu bisa terpleset, dan pada saat terpleset itulah syaitan masuk untuk bisa menggoda diri kita kepada siapapun. Jangankan kita, jangankan para alim misalkan ya. Orang-orang sekelas Ubaidillah bin Jahsh yang pernah bermujalasah dengan Rasul saja masih bisa kegelincir. Bal'am bin Ba'ura bisa kegelincir. Maka ini PR kita semua. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqamah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan juga husnul khatimah. Jadi at-tarikh yu'idu nafsah. Tarikh itu ya berulang. Jadi kita bisa mengambil pelajaran, salah satunya dengan sejarah itu. Jadi Masya Allah, ini sebagai warning buat kita semua, ya. Alert, alarm buat kita semua. Ada lagi orang-orang yang tergelincir di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja Allahumma salli ala Muhammad. Rajal ibnu Unfuwah. Ya. Rajal ibnu Unfuwah juga sama ini, sahabat Rasulullah juga, sahabat Rasul. Ya. Kegelincir di masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Ya. Ini ceritanya Rasulullah sudah wafat, khalifah berganti, ya. Kemudian pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Di masa Abu Bakar As-Siddiq ada satu hal yang menjadi concernnya Abu Bakar As-Siddiq untuk segera ditangani. Ketika ada orang yang mengaku sebagai seorang nabi, dan banyak sebenarnya, tapi yang lebih mencuat ke permukaan itu adalah Musailamah Al-Kadzab. Ya, ngaku-ngaku nabi. Ya biasa, orang ngaku nabi ini untuk mendapatkan pengikut, untuk mendapatkan kenikmatan dunianya dia gitu ya. Dimanfaatkan tuh sama Musailamah itu. Dia ngaku nabi untuk bisa banyak followernya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Yang diutus adalah Ar-Rajal ibnu Unfuwah ini. Diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Untuk apa? Memerangi Musailamah Al-Kadzab. Begitu sampai ke Musailamah Al-Kadzab terjadi diskusi. Oh ternyata Rajal ibnu Unfuwah ini malah dirayu dan masuk ke dalam rayuan itu. Dijanjikan ini, dijanjikan itu, dijanjikan ini, dijanjikan itu. Oh Masya Allah. Sehingga orang-orang umat Islam saat itu yang datang untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab sempat goyang juga. Bukan karena Musailamah Al-Kadzabnya, tapi karena Rajal ibnu Unfuwahnya.
Akan dengan mudahnya seorang Rajal ibn Unfuah berkata kepada umat Islam, saya aja dulu yang pernah sezaman sama Rasul, saya aja pernah merasakan bagaimana hangatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya bersama Musailamah karena saya ngerasa Musailamah punya sedikit kesamaan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepengaruh tuh umat Islam itu. Jadi bukan karena Musailamahnya, tapi karena Rajal ibn Unfuahnya itu. Jadi ada orang-orang yang amalan zahirnya itu sudah baik betul. Ternyata di akhir malah tidak bisa mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita, wallahi jangan pernah merasa aman. Jangan pernah kemudian kita berbesar hati, besar kepala, berbangga diri. Oh, saya udah sering ikut majelis taklim, aman insyaallah. Saya udah tiap hari baca Al-Qur'an. Saya udah tiap hari datang datang ke rumah Allah, ke masjid itu. Tetap kita khawatir. Tetap kita khawatir. Terus apa yang bisa kita lakukan? Bagian dari ikhtiar kita. Kita cuma ikhtiar saja ya. Mudah-mudahan ikhtiar ini tidak mengkhianati hasil gitu insyaallah. Yang pertama, minta sama Allah. Minta sama Allah agar Allah ini menetapkan iman kita. Agar Allah ini menetapkan hidayah ya. Hidayah yang menjadi taufik begitu. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kalau habis salat, ya, la tada'anna fi duburi kulli salah, jangan sampai lewat setelah salat fardu untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku ya Allah untuk bisa terus mengingat dirimu, untuk bisa dalam keadaan sholat seperti yang baru aku lakukan ya Allah. A'inni ala zikrika wa syukrika, tolong aku ya Allah untuk bisa banyak bersyukur kepada dirimu ya Allah. Wa husni ibadatika, untuk aku mengoptimalkan ibadah-ibadahku ya Allah. Siapa kita kalau kita mengandalkan diri sendiri? Tidak bisa. Minta sama Allah ya, minta sama Allah. Nah itu nasihatnya Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal. Apalagi sebelumnya Rasulullah bilang, ya Mu'adz inni uhibbuk, ya Mu'adz aku cinta kepadamu ya Mu'adz. Aku kasih kamu sesuatu yang mudah-mudahan bisa kamu pegang erat. Lantas Rasulullah ngajarin doa tadi, la tada'anna fi duburi kulli salah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bapak Ibu hafal ya, insyaallah ya. Jangan lupa itu Bapak Ibu. Selesai sholat baca itu, jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Ya. Dan doa-doa yang lain banyak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Bisa. Ya. Doa memohon ditetapkan keimanan. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Atau pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Setidaknya Bapak Ibu ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, ikat maknanya, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus, yang terus, yang istiqomah ya Allah. Minta sama Allah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja untuk kita bisa menguatkan iman kita dan mempertahankan hidayah Allah itu ya dengan ketaatan. Itu udah kaidah baku sudah. Dengan menjalani ketaatan. Sebisa mungkin. Kalau Imam Ghazali itu dalam Bidayatul Hidayah dahsyat lagi itu. Ketaatan dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya ansyitah al-yaumiyah, keseharian. Bangun tidur diperhatikan, terus masuk ke kamar mandi, keluar ke kamar mandi, semuanya itu melibatkan Allah. Supaya apa? Dia bisa menjaga ritme dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggenggam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kan ada kajiannya kan, Bidayatul Hidayah, jangan sampai ketinggalan itu. Ada ya Ustaz kan ya? Bidayatul Hidayah itu Masya Allah itu. Punya perspektif lain. Kalau kita biasanya ketika bahas ibadah itu ibadah-ibadah mahdah ya. Tapi enggak, Imam Ghazali bilang harus dijaga ritmenya seharian itu. Bagaimana engkau mempersiapkan siang harimu, bagaimana engkau mempersiapkan sholatmu, semua. Jangan sampai nanti salah dalam niat, macam-macam.
Itu dalam upaya kita untuk menggenggam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau sudah kita menjalani ketaatan, maka sesuatu yang mesti juga adalah menjaga diri dari maksiat. Ya. Jadi minta sama Allah, ketaatan harus kita jalani, jaga diri supaya kita tidak terjerumus ke dalam maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian luruskan niat. Ya. Luruskan niat. Terutama niat ketika mencari ilmu. Jangan sampai ilmu yang kita dapati ini tidak mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman lam yazdad hudan. Siapa yang nambah ilmunya tapi nggak nambah hidayah Allah. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia nggak nambah apa-apa kecuali nambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat sejak awal. Luruskan niat sejak awal. Kalau dalam bidayatul hidayah itu jelas, niatnya harus lurus. Annaka in kunta taqsidu fi talabil ilmi al munafasata wal mubahata wa taqadduma 'alal aqran wa istimalata wujuhin nasi ilaik fa anta sa'in fi hadmi dinika wa halaki nafsik. Kalau niat kita udah salah, kita sedang menghancurkan diri kita. Niat nyari ilmu nih sekarang hadir di sini untuk cuman gagah-gagahan doang, untuk dapat simpati orang, supaya dibilang orang tuh, oh ini orang soleh gitu. Niatnya udah salah. Kalau niat awalnya nuntut ilmu udah salah, dipastikan itu dia sedang menghancurkan dirinya dia sejatinya. Nah, maka tadi ya, minta sama Allah, luruskan niat kita, jalani ketaatan, jauhi maksiat. Yang terakhir, berkumpullah dengan orang-orang yang saleh. Ya, karena itu akan jadi motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan dari komunitas yang saleh itu bisa sama-sama saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa istiqomah dengan amal saleh kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah lembutkan hatinya sehingga mau terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam ketaatan hari ini. Kelak Allah pun kumpulkan kita dalam ketaatan di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sekaligus sebagai penutup kita di kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Mari kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin atas segala salah dan khilaf. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.